22 miliar. Kita juga nggak mungkin, kok ngomong aja nggak pegang, kata dia. Aku bilang bisa nggak ada deh, ya kan? Di situ dia minta dokter merubah data ya hasilnya, tuh. Dokter detektif meres ya, aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin nggak sih, dia tuh Ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi antara tim Gabut dan juga Doktip. Buat yang belum tahu tim Gabut itu siapa, itu loh guys yang kemarin ngawal kasusnya Cold Blue yang sudah kita bahas di video ini. Nah, jadi usai Cold Blue nih, mereka sekarang ke Doktip. But anyway, sebelum itu nih, buat kalian yang lagi nyari sunblock untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA dan juga UVB, bisa banget sih cobain sunblocknya Marina UV White dengan SPF 30 PA++. Dan selain dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan juga UVB, ini tuh juga dapat mencerahkan karena di sini tuh terdapat kandungan pencerahan nih guys, seperti niacinamide dan juga vitamin E. Buat kalian yang tertarik untuk coba, nanti bisa langsung cek tag produk. Alright, dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di sini aku akan langsung aja jabarin seperti apa kronologinya ya guys. Nah, untuk hal ini atau drama ini itu dimulai dengan akun SSC_politik yang buat postingan seperti ini. CCTV, cluenya baju kuning, kerudung hitam di coffee shop STRBCK. Oke, lalu di bagian caption mereka menuliskan time to cook, waktunya memasak. Guys, monitor, coba cek lu ini sekitar Cilegon. @Piva Vol Cyber @The Meat is back. Kemudian mereka ngunggah nih teman-teman ya, ngunggah capture dari CCTV-nya yang menunjukkan ada seorang wanita pakai kerudung warna hitam, terus baju warna kuning, tapi untuk wajahnya nggak diperlihatkan, disensor. Habis itu untuk akun ini menuliskan baju kuning di coffee shop, deal-dealan minta 2 juta Singapura dolar, terus diturunin jadi 1,75 juta Singapura dolar. Bawa-bawa nama pejabat dan tinggi instansi pula nih orang. Spill nggak nih videonya? Kalau rame komennya gue spill nih. Oke, jadi di sini mereka itu menuding bahwa wanita yang ada dalam foto tersebut itu seperti kayak deal-dealan minta 2 juta Singapura dolar ya guys. Habis itu dinego dan diturunkan menjadi 1,75 juta US dollar. Dan untuk wanita tersebut juga diduga seperti membawa-bawa nama pejabat dan juga petinggi. Beralih ke akun The Meat is back. Nah, di sini mereka itu ngunggah gambar masker ya. Oke, gambar masker. Dan di sini mereka menuliskan 2 juta dolar Singapura dari hasil topik ini. CCTV lengkap, transkrip lengkap. Silahkan, mau hapus kami, persilahkan. Tapi itu percuma. Jejak digital itu kejam dan tidak bisa dihapus kawan. Tembus like dan juga dibagikan 10.000, kami ungkap semua. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Cluenya adalah topeng di atas. Next ke postingan yang berikutnya. Untuk bukti CCTV dugaan pemerasan 2 juta Singapura dolar di sebuah kedai kopi ternama tanggal 27 November 2024 aman kok. Walau ada indikasi mau dihapus berbaju kuning kerudung hitam. Kemudian di bagian caption mereka menuliskan seperti ini. Dugaan pemerasan sudah ada tersangka kah? Polda Metro Jaya? Atau terduga masih bisa senyum bebas karena merasa dekat dengan someone? Sudahlah, hamba yakin semua tetap dalam jalur benar kok ya. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tidak ada yang boleh dilindungi, semua tindak kejahatan dan main backingan. Nunggu buka dulu ya, harap bersabar yang mulia Cat Warrior. Dan setelahnya ya teman-teman, mereka itu membagikan sebuah rekaman yang mana rekaman tersebut diduga merupakan suara Doktip di saat nego 2 juta dolar Singapura yang turun atau diturunkan menjadi 1,7 juta dolar Singapura. Dan mari kita simak seperti apa rekaman yang dibagikan oleh mereka. Menurut berapa? Nggak masuk akal. Kalau menurut gue sih nggak masuk akal ya. Coba kamu hitung laku apa? Enggak boh. Oh iya deh. Pokoknya dia minta diangkat 2 juta. Sekarang mereka maunya 2 miliar. 2 miliar. Iya, 2 ada tambahan lindungan. Enggak. Oh, pinjam handphone. Kalkulator. Itu 2 miliar 2,2. Gue nggak mau, gue bilang itu udah nggak masuk akal. 2 miliar sih lah. $1 Singapura itu 11 ribu kan? Bukan, ya berarti 2,2. Iya, beli 2. 100 ribu itu 10 ribu. Oh iya, 20
22 miliar. Itu aku bilang nggak mungkin, gue ngomongnya sih nggak tega, kata dia. Aku bilang bisa nggak sama gue, ya kan? Aku bilangnya jangan 1,75. Aku bilang lagi 2 bulan, kalau nggak salah ya. Karena kita nggak mau terima bola, kita mau terima bola. Itu tim maksudnya tim siapa itu dok yang mau? Pejabat yang tekat kerana nggak dapat. Kan masih bongkar. Kamu gue nggak kena. Oh pejabat ini Kamu termasuk top saya gitu. Kamu masih kena. Iya, kalau misalnya aku cuma kena mereka, ini kenapa kata orang bisa kena? Sedangkan kamu top saya. Jadi produknya semua kena karakternya sewa. Nah, itu kan gimana? Tinggal tunggu waktu ya. itu ML bukan? 25 M di dalam hitungan hari. Bukan sering kena. Kan termasuk sedikit. Itu sama dokter bisa kasih bilang tapi abang tak banget ya itu memang tidak ada bilang ternyata kan bukan. Tapi ada dia kalau salah hampir dia sama saya lah ya. Tapi bukan sesuatu kesalahannya. Itu kan perjuangan mati. Oh jelas jadi mati itu. Itu bisa dia mati. Nanti aku ceritakan itu gimana caranya. Dia pakai si itu yang untuk dimati di bulan ini. Itu kamu nggak tahu harusnya itu. Bu Eni pernah cerita yang dimasukin ke serum itu kan? Bu Eni pernah. Tapi itu 2021. waktu bening dihajar. Selanjutnya aku gimana tuh? Makanya aku bilang ya pikirin plus minusnya pikirin aja. Jadi mintanya di angka 20-an. Tapi 750 aku ngikutin, aku bilang nggak mungkin kalau bilang ngomong aja gue nggak tega aku bilang. Itu lebih Terus apa jaminannya kalau misalnya udah? ya bakalan digabungkan semuanya tergantung kan aku diundang DPR RI Januari. Jadi nggak akan Dan diganggu. aku akan Alright, jadi gimana? Udah dengar bagaimana rekaman yang dibagikan oleh The Myth is Back? Kemudian mereka di sini membalas komentar-komentar dari netizen. As you can see, di sini ada beberapa yang berkomentar. Sudah biarin, suatu saat Allah akan kasih ganjarannya sendiri. Kita doakan saja ya, karena cuma Allah yang adil, sebaik-baiknya manusia pasti berat. Terus ada lagi yang komen, emang bang si mafia lagi ketawa ngakak ini, sedangkan yang harusnya seimbang dong. Nah terus menjawab hal ini, akun itu menuliskan, kami jawab pertanyaan kalian semua. Ini murni bukan suap tapi pemerasan karena si N bukan pejabat dan selama ini selalu giring opini tanpa bukti valid, hanya modal live di akun sosial media. Si N dan juga pelaku lain selalu bawa-bawa nama pejabat dan katanya sudah koordinasi mabes atau yang lain. Kalau kalian merasa dirugikan, silahkan laporan ke kami. Akan kami support dan kawal kasusnya asal ada bukti valid tanpa rekayasa. Kalau daunnya skincare nakal, ayo digas dengan bukti, bukan opini. Slide terakhir jangan dibuka karena itu foto kebetulan dengan bos Mercury di Makassar dan pernah jadi tersangka kasus Mercury diserang. Buka mata kalian, jangan cinta buta pada tokoh, apalagi dia juga jualan. Dan di slide terakhir kita melihat ada foto Doktep guys. Fotonya seperti ini. Kami setuju bahwa skincare yang berbahaya itu dicabut izin edarnya karena membahayakan keselamatan masyarakat. Tetapi tidak setuju jika alasan melindungi keselamatan masyarakat digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memeras, apalagi membawa-bawa pejabat publik serta institusi tertentu. By the way, untuk permasalahannya itu bukan hanya skincare yang berbahaya ya, tapi skincare yang overclaim. Apa bedanya overclaim dan juga berbahaya? Overclaim itu bukan berarti berbahaya teman-teman, tapi overclaim itu adalah dugaan bahwa kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak sesuai dengan yang mereka klaim. Misal, mereka mengklaim bahwa kandungan itu punya 5% niacinamide, tapi ternyata setelah dicek angka itu jauh dari klaim tersebut. Dan tentu sebagai pembeli kita dirugikan ya guys. Mungkin wajah kita nggak rusak karena kan skincare-nya nggak berbahaya ya, tapi kita mungkin nggak bisa mendapatkan benefit dari skincare tersebut, entah itu untuk masyarakat, mengurangi noda hitam dan sebagainya. Dan seperti yang sudah diungkapkan oleh Ketua BPOM, skincare overclaim adalah kejahatan. Ketua BPOM, Yanita Runa, itu juga tidak segan untuk mencabut izin edar produk skincare yang terbukti overclaim karena dianggap merugikan konsumen dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi menurut aku ya teman-teman, jika memang ada kasus-kasus seperti ini, bukan hanya orang-orang yang diduga melakukan pemerasan yang harus diusut, tapi mereka-mereka yang diduga melakukan overclaim juga harus diusut sampai tuntas, sehingga mereka bisa memberikan pertanggungjawaban kepada konsumen atas masalah tersebut.
Bukan hanya ke konsumen doang sih, tapi reseller-reseller mereka juga. Karena selama beberapa waktu terakhir, beberapa reseller itu mengeluhkan gitu tentang bagaimana kerugian mereka. Kemudian di captionnya akun itu menuliskan, silahkan bila ada pelaporan resmi dan bukti valid kami bantu up dan kawal kasus skincare yang bermasalah. Stop gunakan kata backingan dan Polri pilih-pilih kasus dalam tangani. Karena alasan lain, apalagi karena cuan. Karena Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo sedang bersih-bersih soal dogma itu. Semua sama di mata hukum. Note, stop menabikan tokoh yang tidak mungkin salah dan stop normalisasi sebuah kejahatan atau pemerasan. Ini berlaku juga buat kami tim Gabut. Kemudian di sini mereka ngeposting bagaimana story dari dokter detektif. Di mana story dari dokter detektif di TikTok itu adalah seperti ini guys. Lagi-lagi sebar fitnah tim cyber gosip menuduh Ko Andi sebagai pemasok mercury terbesar dari MKS dan kena kasus di Serang. Dan sebagai pemilik brand RT FYI, pemilik lisensi RT di Indonesia adalah perusahaan milik KS. Aku juga kemarin udah lihat sih bagaimana postingan story ini, dan di sini dokter itu kayak nge-repost postingan dari seseorang di akun mereka. Jadi postingan ini dibuat oleh someone, tapi Doktip kayak nge-repost gitu guys di story-nya. Kemudian untuk akun The Myth Is Back menanggapi dengan menuliskan, teruntuk yang mulia Dr. Detektif Real, silakan edukasi masyarakat dengan cara dokter, tapi tolong yang real dan jangan giring opini yang salah dan juga manipulatif. Soal foto ini kami pun udah jelaskan di sana bahwa ini mungkin sebuah kebetulan atau ketemu di jalan dengan Andy or Henry. Note, silahkan tanya ke BPOM RI Serang. Pernah nggak kena masalah soal mercury dulu? Kami yakin semua manusia akan ada titik salah dan pasti bisa berubah lebih baik dari siapapun itu. Satu lagi, bila Anda bilang kami giring opini atau bahkan banyak yang bilang kami dibayar oleh para bos skincare, buktikan 1x24. Kami akan tutup akun di semua platform. Note, kami bukan hacker, apalagi hamba hanya tukang jaga parkiran. Doa terbaik buat yang mulia dan jaga kesehatan karena mungkin akan sedikit melelahkan ya. Dan stop bawa nama pejabat serta institusi tertentu. Ini hanya saran. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari tim Gabut. Tapi tentu ya, kita itu tidak hanya akan mendengarkan bagaimana dari sisinya tim Gabut, tapi kita juga bakal dengerin dari sisinya Doktip. Nah untuk Doktip sendiri memang itu belum membuat postingan di akun official. Namun beliau itu melakukan live streaming teman-teman di TikTok. Dan di sana beliau itu seperti menanggapi tentang isu yang beredar. Dan berikut adalah bagaimana video dari Doktip ketika membahas tentang masalah tersebut. Coba kita lihat ya guys. Dan tolong di note, ini tuh hanyalah potongan-potongan yang beredar di TikTok. Jujur ya, aku tuh lebih setuju jika Doktip itu ngebuat postingan di akun officialnya. Karena kalau untuk postingan itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah kalau untuk live itu kan nggak semua orang bisa menyaksikan ya teman-teman. Dan juga tidak ada tontonan ulangnya. Jadi yang tersebar itu hanyalah potongan-potongan ketika melakukan live doang. Yang di screen capture oleh beberapa orang. So mungkin untuk Doktip itu bisa membuat postingan di akun officialnya, sehingga untuk publik itu bisa melihat postingan tersebut dan dapat memberikan penilaian dari dua sisi supaya kita sebagai netizen dapat menilai dengan imbang. Begitu. Dan coba kita simak ya guys seperti apa statement dari Doktip dalam video tersebut. Ada yang bilang, saya mendatangi rumah dan DRM berusaha mendatangi Doktip 3 kali. Teh sini teh, saksi teh, saksi siapa yang mau bohong? Bener nggak teh nemuin Doktip? Ya. Berapa? Ah? 3 kali. Dengerin ya guys ya. Jadi kalian ini dibohongin bener-bener sama gerombolan sirkus DRZ, DRM. Tapi Doktip nggak pernah ketemu ya sama yang namanya DRZ. Karena karakternya Doktip tahu banget. Doktip nggak pernah mau ketemu. Jadi ketemunya sama DRM ya. Iya. Satu kali ya. Jadi yang pertama nggak berhasil ketemu, dia ngomong begitu ya. Ya. Suami istri Nungguin. nungguin dari pagi sampai nah ya dengerin ya, nungguin. Makan bakso. Nah mampir makan, tapi nggak ketemu lagi, mereka makan sendiri tuh. Bener ya teh ya, Bener. nggak ngarang-ngarang ya. Enggak. Ini mau puasaan loh ya. Terus habis gitu yang kedua maghrib ya teh ya, Ya, maghrib. maghrib. Kita makan pecel lele bareng-bareng ya. Ya. Di situ dia minta Doktip merubah data ya hasilnya. Iya. Tuh kan, bener guys omongannya Doktip. Ya, yang ketiga dia datang lagi ya teh ya. Iya, datang Ngasih lagi. apa teh dia bilang? Buah. Mau kasih titipan. Doktip marah. Buah. Titipan apa maksudnya? Titipan apa? Terus dia bilang, oh enggak kok kak, titipan buah. Bener nggak? Iya betul. Dan Doktip bilang saya nggak pulang. Iya. Kalau kamu mau titipin aja, taruh aja di rumah, kalau buah nggak Saya apa-apa. yang terima. Gitu, ya. Oke, bener ya teh ya. Iya, Tuh, betul. jadi kalian ini guys digiring. Giring. Pokoknya dia tuh pengen banget ngejatoin Doktip. Intinya mereka pengen ngambil akunnya Doktip. Supaya Doktip nggak bisa lagi menyampaikan kebenaran ke kalian semua. Oke, itu adalah potongan live yang pertama. Dan sekarang kita akan lihat lagi potongan video live yang lainnya. Ya,
RG sama suaminya itu ya. Pernah ke rumah 3 kali, bener apa enggak? Gitu. Betul, naik Yang mobil pertama mini cooper nungguin warna ngapain? merah. Yang kedua minta dokter rubah data hasil lab, ada saksinya. Kok nggak disebutin ya di situ? Nggak diomongin. Yang ketiga nongkrongin mau kasih titipan. Kok nggak diomongin? Gitu. Aduh, Naik mobil apa? Jadi ada semua, Naik cuma rekamannya mobil. itu dipotong-potong gitu. Jadi mereka yang menawarkan, ya, yang namanya doktif ya udah, sini sekian M gitu. Kalau nggak salah itu berapa M gitu kan. Nah tapi kan panjang rekamannya, mereka yang menawarkan dengan dasar doktif berkata nggak akan mungkin kamu penuhin kan, gitu. Ternyata 2 hari dipenuhin ya guys, ada chatnya semua. Ya, jadi doktif punya chat dia menyetujui untuk membayar gitu. Tapi selanjutnya doktif cuekin. Emang ada ya pemerasan terus setelah dia setuju doktif oh gitu ya, ya udah. Emang ada gaya pemerasan begitu? Gitu. Jadi penyidik pun sudah baca semua. Jadi penyidik pun kaget ternyata ada upaya untuk menjebak, itu jelas banget. Gitu, jelas banget, kelihatan banget upaya penjebakan, cuman dia tidak berhasil karena dokter sudah tahu dia memang ingin menjebak dan ingin menyogok gitu cerita aslinya, cuman nggak perlu klarifikasi satu-satu, nanti aja di penyidik gitu aja. Iya benar dokter. Kalau nggak terbukti tinggal dilaporin balik gitu. Kalau dilaporin balik nggak terbukti, dokter minta 200 miliar gimana? Mau nggak mereka? Sanggup nggak mereka bayar 200 miliar? Gitu. Nanti bakalan serang balik lah, enak aja gitu. Nyala dokter. Menyala Pencemaran nama baik. Kalau misalnya dokter salah, buktinya udah gampang aja, udah buktinya kuat, jadiin tersangka, masukin gitu aja gampang, nggak usah penggiringan opini apa-apa, nggak usah. Udah gitu aja simple. Ini kan enggak, yang nggak bisa karena mereka nggak bisa melakukan itu ke dokter. Jadi mereka yang bisa mereka lakukan adalah penggiringan opini. Hanya itu saja, apalagi grupnya Sri gerombolan sirkus ini ya. SS ini, nah itu sebentar lagi bakalan jadi tersangka, bakalan masuk. Mereka nggak bisa lagi tuh yang namanya, nggak bakalan lagi bisa bayarin bujur-bujur itu, udah nggak bisa lagi. Jadi mereka bisa lakukan sekarang gimana caranya? Dokter bisa kena, dokter bilang nggak akan bisa kena, ya karena dokter nggak kena jebakan kalian, gitu. Oke, dari potongan tadi kita dapat mendengarkan bagaimana statement dari Doktif. Intinya adalah dia mengatakan ada indikasi mau menjebak dirinya, tapi beliau mengatakan dirinya gak masuk ke dalam jebakan tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa jika seandainya dia benar melakukan hal tersebut, kenapa tidak dilaporkan saja gitu? Alih-alih melakukan hal seperti ini, yang kemudian ia nilai sebagai bentuk penggiringan opini publik. Dan sekarang kita akan lihat lagi potongan video live yang lainnya. Oh dok, Ya. pantesan dok. Ini si Panda mulus banget. Oh si Panda itu kena, itu dia kena pasal banyak, dia pencemaran nama baik pun yang dia bilang dokter pemeras apa semua dia kena itu. Silakan Harus, Dok. buktikan mana. Kalau enggak, Harus, Dok. oh gimana? Termasuk SS itu dia Bawaan. bilang sekarang giringannya doktif itu yang disupport Merkuri ya, disupport Ya, impor benar. Merkuri terbesar ya, gitu ya. Ya padahal temennya kan dok. Silakan. Nah betul loh, kok tahu? Bah, iyalah dok, kan dia buat skincare itu kan di salah satu pabrik itu. Loh, iya itu loh, kok tahu? Ini siapa ini? Itu siapa tadi yang ngomong itu? Siapa Ya itu? Agung Wahyudi saya dok. Iya, jadi itu suaminya dapat laporan dari situ. Kan benar kan inisialnya. dok? Produknya Biotit, itu penyebarnya. Iya, kan dia kan Iya, buat betul. pabrik di sana kan. Ya jadi Iya. jadinya ya pabrik itu kan Pabriknya nggak pernah ada itu, pabriknya pabrik tikus, nggak pernah ada. Biarin aja, memang pabrik tikus, gimana mau ngomongnya begitu? Memang faktanya begitu kan, dokter sudah ke sana, dokter cek Iya. semuanya. dia tuh makanya dia tuh semuanya amnesia dok. Iya, dan ketakutan, semuanya ketakutan. Kalau dokter seneng, ayo kita bongkar semua, gitu. Jadi si Rahma alias saya, alias siapa itu? Oh, siapalah pokoknya dia, SS itu ya, Rahmania apa Rahma? Ya Ari. Ya, Ari Panda tuh sama yang iya, yang buktikan. agak gemuk itu dok, siapa dok yang agak Buktikan pakai semua topi? omongan kamu ya, Doti pemeras dan bla bla, buktikan. Kamu yang ngomong, kamu yang mendalilkan, maka kamu yang buktikan. Gitu aja. Kalau enggak pasti kena mereka semua. Jadi dokter tenang-tenang aja, sele aja, ketawa aja ngeliatin. Oh, rupanya penggiringan opininya begitu. Mereka bisa bayar gitu. Akun cyber tuh dibayar berapa itu? Itu semua ada, gila. Dokter cuma bilang
Allahu Akbar gitu ya, masyarakat Mereka tuh bisa cerdas ke depan. Saking Batasan gedenya dari sama mana si itu, Niki Dok? ya dipus terus Nikinya. Bujur-bujur itu dari Dikatain mana di sini, inilah, Dok? dikatain itulah. Oke, kurang lebih seperti itulah bagaimana potongannya ya guys. Intinya adalah di sini untuk Doktip itu mengatakan bahwa jika memang beliau melakukan tersebut, yakni memeras ya, duga memeras tersebut, sekarang buktikan gitu. Apakah benar dia melakukan pemerasan itu? Tapi jujur aku cukup menyayangkan sih Doktip melakukan pembahasan seperti ini di live. Karena ini kan menjadi jejak digital ya teman-teman. Ketika kita melakukan obrolan seperti ini untuk menanggapi sebuah isu, dan isunya juga bukan isu yang sepele, ini adalah isu yang cukup besar seperti itu, ditakutkan ada kata-kata yang dapat menjadi bumerang buat kita. Terlebih di sana ada statement yang menuduh tentang akun cyber yang dibayar, yang mana tuduhan seperti ini mestilah dibuktikan. Di sisi lain mengenai isu pemerasan ini sebenarnya lumayan lama ya guys dibahasnya, dan pada kala itu ada salah satu owner skincare namanya adalah Cindy Samuel yang juga speak up tentang bagaimana dugaan tersebut. FYI sebelumnya untuk Cindy Samuel sama Doktip juga pernah ada drama ya sedikit ya guys, dan hal itu juga sudah kita bahas di video ini. Pada kala itu Doktip kayak mereview salah satu skincare miliknya Cindy yang dituding ada kandungan yang cukup bahaya nih guys buat para konsumen, ada hakinya katanya, yang mana untuk kandungan ini itu nggak boleh dijual bebas gitu, mesti ada pengawasan dari dokter. Dan setelah ada sedikit drama di antara mereka, pada akhirnya untuk sang owner itu minta maaf. Habis itu dia juga melakukan penarikan terhadap produknya ya. Habis ditarik barulah dimusnahkan, dan itu juga disaksikan oleh pihak BPOM guys. Dan membahas isu suap penyuap atau pemerasan, pada kali itu Cindy Samuel mengatakan seperti ini. Assalamualaikum kakak. Bun, kayaknya kan bunda dekat banget sekarang sama Doktip. Terus gimana tuh bun tanggapannya? Banyak yang bilang Doktip tukang peras. Apa jangan-jangan bunda temenan karena diperas lagi ya bun ya? Sudah saatnya aku meluruskan, sudah saatnya aku menjawab. Sebenarnya selama ini aku diam karena aku gak mau memperkeruh keadaan. Tetapi berkali-kali nama aku keseret simpang siur suap Doktip. Daripada kemana-mana, yaudah aku luruskan sesuai dengan sudut pandang aku dan pengalaman aku, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini tahulah case-nya booster up, ya. Sebelum di review Doktip itu di review Dr. Grand. Pas ada di review Dr. Grand beberapa minggu kemudian itu enak aku di freeze. Padahal per 25 September aku sudah mau bertransformasi BPOM. Aku sudah bikin formula memang, dan jujur NA aku tuh lama keluarnya, yang harusnya 14 hari masa kerja. Sampai aku minta tolong ke pihak BPOM untuk keluarin, tapi nggak bisa. Nggak tahu waktu itu di freeze aja aku. BPOM bekerja dengan cepat dan tepat, ya. Aku akui karena aku salah. Di review lah Doktip, wah ini bakal lama nih NA keluar. Akhirnya aku punya plan kedua, yaitu selain bertransformasi, udah di review Doktip, bakal lama nih ya transformasi BPOM-nya karena NA-nya bakal keluarnya lama nih. Udah punya insting gitu kan. Adalah plan dimana aku bertabayun dengan Doktip atau menyogok Doktip. Aku punya temen yang deket sama Doktip. Tolong dong gini-gini kita tabayun, damai yuk gini-gini. Jujur aja aku orangnya jujur ya punten ya. Terus gak bisa bro katanya, kan itu ngomongnya sama suami aku. Jujur Doktip tuh kayak gitu orangnya gak mau disogok. Ibu S barengan nih case-nya sama aku. Ibu S yang orang gede banget, orang kaya banget ya menurut aku, karena dia punya pabrik, itu dia mau nyogok juga tapi nggak bisa. Dan menurut aku Doktip itu ya, kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM dia akan terus nge-push menurut aku. Karena aku waktu itu pun dipush terus-terusan. Ya udah susah disogok, ya udah aku pasrah aja. Tetapi aku melakukan permintaan maaf terhadap customer. Aku mengakui kesalahan. Ya sambil nunggu NA keluar, aku narikin semua barang-barang aku. Narikin dari Kalimantan, dari Aceh, dari Solo. Rugi? Iya rugi. Namanya bisnis pasti ada dua pilihannya, untung dan rugi. Dan itu kesalahan kami, ya udahlah sebagai pertanggungjawaban aku terhadap reseller dan masyarakat. Aku tarikin tuh dari reseller aku. Habis aku tarikin, aku juga dipanggil sama BPOM. Sebelum penarikan itu dipanggil dulu sih sama BPOM. Terus aku akhirnya menunggu panggilan, terus penarikan dan lain-lain. Akhirnya dimusnahkan. Aku ganti naik krim 83.000 ke seluruh mitra-mitraku, resellerku. Ya tanpa Rp1, jangan Rp1 deh.
ongkir aja ya dari yang ditarik sama dianterin dikirim itu dari aku sendiri. Kayak ke Kalimantan bro, 38 juta bro, satu distributor bro. Ya udahlah gitu kan. Ya emang aku salah, mau kayak gimana lagi gitu loh. Kita pause dulu bentar. Intinya di sini untuk Cindy itu mengatakan bahwa Doktip itu bukan orang yang bisa untuk disogok. Next kita lihat lagi statement yang berikutnya. Ya kalau misalkan aku boleh berpendapat di sini, kalau memang sudah salah, ya udah, nggak usah nyari kesalahan yang lain-lain. Kalau menurut aku ya, karena sepengetahuan aku, sepengalaman aku, Doktip saat itu tidak mau disogok gitu loh. Apalagi sekarang udah besar followersnya, dan pada saat itu juga sama kayak sekarang, happening banget gitu loh, happy banget. Dan itu posisinya nggak usah lihat aku deh, Ibu S yang emang kaya banget nggak mau disogok gitu loh. Jadi beliau tuh kalau emang nggak sesuai dengan regulasi BPOM ya udah terus-terusan di up terus gitu. Yang penting satu, kalau nggak mau di up ya udah mengakui kesalahan, meminta maaf sama customer dan pertanggungjawaban bukti nyata. Itu yang aku baca dari karakter Doktip. Jadi nggak ada tuh aku suap Doktip. Sampai saat ini pun aku Pamalia udah sholat isya, sampai saat ini pun 1 rupiah pun aku tidak ada. Dan aku pertama kali ketemu Doktip itu di BPOM. Makanya terjadi huru-hara lah, bilang ini triknya gimana, suap si Doktip apalah itu lah. Sampai aku ada yang neror, kamu ada di kubu ini. Aku gak ada di kubu siapa-siapa. Aku bilang kayak, aku gak ada di kubu siapa-siapa, aku berdiri sendiri. Gak bisa, lu tuh abu-abu. Kita harus bersatu melawan pemeras. Dan sedangkan aku sendiri jujur, aku gak merasa diperas sama Doktip. Ngapain gitu loh. Dan aku orangnya netral. Kalau aku gak, menurut pandanganku gak, menurut pengalamanku gak seperti itu, ya udah gitu loh. Toh kita juga gak ada yang menjamin kesejahteraan. Yang penting paling benar ada berbenah. Udah kalau salah, akuin kesalahan, jangan cari kesalahan yang lain. Kalau menurut aku punten banget, izin banget, ini mah dari sudut pandang aku. Gitu ya sayang-sayangku semua. Jadi gak ada aku menyuap Doktip sampai saat ini pun 1 rupiah gak ada. Bahkan pada saat pertama kali aku ketemu Doktip itu di acara BPOM, undangan BPOM. Dan aku tidak pernah yang mau yang namanya minta satu meja sama Doktip. Tidak pernah yang namanya satu barisan, bukan satu meja. Tidak pernah yang namanya minta ruang transit sama. Itu semua itu di setting BPOM. Aku gak tahu, BPOM yang mengarahkan aku ke ruangan, tempat duduk dan lain-lain gitu loh. Tapi disangkanya aku kubu Doktip. Padahal punya nomor handphonenya aja kagak ada. Nggak ada sama sekali. Aku baru tukeran nomor handphone setelah ketemu dari BPOM. Dan sampai saat ini 1 rupiah pun tidak ada. Ya, jadi menurut aku, makanya aku heran kalau dibilang dokter detektif meres ya. Aku sama suami aku bilang kayaknya nggak mungkin gak sih, Det? Kalau menurut sudut pandangan aku, karena pada saat itu posisinya bukan aku aja, udahlah nggak usah dipandang ya, aku mah kayak ya biasa aja gitu kan, orang biasa aja gitu kan, masih merintis lah ya. Tapi ini ibu ini sosoknya kaya banget gitu loh. Udah punya pabrik apalah, bukan ibu S ini kaya banget gitu, nggak mau disogok gitu. Karakter Doktip ya kalau nggak sesuai sama regulasi, nggak sesuai sama klaim, ya bakal dipus terus gitu kalau kalian nggak bebenah diri. Itu aja sih kalau dari sudut pandang aku. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Cindy Samuel. Intinya adalah kalau menurut pandangan Cindy ya, untuk masalah pemerasan ini nampaknya nggak seperti itu gitu. Karena menurutnya Doktip itu adalah sosok yang nggak mau disogok. Begitu teman-temannya menurut sudut pandang dari Cindy Samuel. Dan dia juga menegaskan bahwa dia itu sama sekali nggak berada di kubu manapun, entah itu di kubunya Doktip ataupun di kubu owner skincare. Begitu. Well, kalau aku sendiri mau berada di posisi netral dulu untuk kasus ini, nggak mau dulu mihak ke tim gabut atau mihak Doktip, nggak pengen lihat dulu gitu guys bagaimana perkembangannya. And guys, how about your opinion for this one? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan formasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. By the way, dari video ini aku izin untuk nge-spill produk haircare yang aku pakai. Ada shampoo, conditioner, dan juga tonic. Untuk shampoo sendiri aku pakai shampoonya Sari Ayu yang Freeze Hair Natural Shampoo. Ini tuh cocok banget buat kalian yang punya permasalahan rambut kayak aku, yang rambutnya itu kering, gampang kusut, terus ngembang.
susah diatur atau bahkan lepek. Dan aku combine sama conditioner dari Herbal Essence Argan Oil of Morocco, yang mana conditioner ini dapat membuat rambut jadi lembut dan juga tampak berkilau. Dan kalian tahu setelah aku combine kedua produk ini, ternyata hasilnya wow, bagus. Karena rambut aku itu kerasa halus banget. Nih kalian pegang deh. Iya. Iya guys, serius kerasa halus banget. Dan mereka menurut aku nggak sekedar gimmick ya, karena setelah aku pakai shampoo mereka, rambut aku jadi nggak gampang kusut dan mudah banget diatur. Terus tonik juga penting banget ya guys. Toniknya sendiri aku pakai tonik dari Putri. Ini tuh pada yang ginseng supaya rambut kalian tuh kuat, nggak mudah rontok. Ini waktu dipakai di kepala itu seger banget. That's why I love this one. But seandainya kalau kalian mungkin memiliki permasalahan rambut yang rontok nih gitu ya kan, dan pengen fokus untuk ngebuat rambut kalian kuat, saran dari aku adalah pakai perawatan dari Putri guys. Cuma 60 ribuan doang, kalian tuh udah dapat paket komplit basicnya. Ada moisturizing conditioner, Putri shampoo, dan ada juga tonik dari Putri. Ini shampoonya aku suka juga sih, dia tuh busanya dikit guys. Dan waktu dipakai di kepala, dia tuh segar banget. Buat kalian yang mau check out, nanti bisa langsung cek tag produk ya. Thank you so much and bye-bye everyone.